Apabila kita berbicara tentang propagasi, maka kita menyentuh pengetahuan yang berhubungan dengan pancaran gelombang radio. Seperti kita ketahui bahwa apabila kita transmit, pesawat kita memancarkan gelombang radio yang ditumpangi oleh audio kita. Gelombang radio tadi diterima oleh receiver lawan bicara kita, dan oleh receiver itu gelombang radionya dihilangkan dan audio kita ditampung lewat speaker. Gelombang radio yang dipancarkan tadi berupa gelombang elektromagnetik bergerak menuruti garis lurus. Gelombang radio mempunyai sifat seperti cahaya. Ia dapat dipantulkan, dibiaskan, direfraksi, dan dipolarisasikan. Kecepatan rambatnya sama dengan kecepatan sinar, ialah 300.000 km tiap detik. Dapat kita bayangkan bila gelombang radio bisa mengelilingi dunia, maka dalam 1 detik bisa keliling dunia 7 kali. Kita ketahui bahwa dunia kita berbentuk bulat seperti bola. Akan tetapi pancaran gelombang radio high frekuensi dari Indonesia bisa sampai di Amerika Serikat yang terletak di balik bumi sebelah sana. Padahal ia bergerak menuruti garis lurus. Fenomena alam seperti tersebut tadi dapat dijelaskan sebagai uraian di bawah ini. Di angkasa luar, ialah di luar lapisan atmosfer bumi, terdapat lapisan yang dinamakan ionosfer. Ionosfer adalah suatu lapisan gas yang terionisasi sehingga mempunyai muatan listrik. Lapisan ini berbentuk kulit bola raksasa yang menyelimuti bumi. Lapisan ini dapat berpengaruh kepada jalannya gelombang radio. Pengaruh-pengaruh penting dari ionosfer terhadap gelombang radio adalah bahwa lapisan ini mempunyai kemampuan untuk membiaskan dan memantulkan gelombang radio. Kapan gelombang radio itu dipantulkan dan kapan gelombang radio dibiaskan atau dibelokkan tergantung kepada frekuensinya dan sudut datang gelombang radio terhadap ionosfer. Frekuensi gelombang radio yang mungkin dapat dipantulkan kembali adalah frekuensi yang berada pada ring medium frekuensi (MF) dan high frekuensi atau HF. Adapun gelombang radio pada very high frekuensi atau VHF dan ultra high frekuensi atau UHF, atau yang lebih tinggi, secara praktis dapat dikatakan tidak dipantulkan oleh ionosfer. Akan tetapi hanya sedikit dibiaskan dan terus laju menghilang ke angkasa luar. Gelombang radio yang menghilang ke angkasa luar tadi dalam istilah propagasi dikatakan skip. Oleh karena gelombang radio pada ring MF dan HF dapat dipantulkan oleh ionosfer, maka gelombang yang dipancarkan ke udara dapat balik lagi ke bumi di tempat yang cukup jauh. Oleh bumi, gelombang tadi dapat dipantulkan lagi balik ke angkasa, dan oleh ionosfer dipantulkan ulang balik ke bumi. Dengan pantulan bolak-balik ini, maka gelombang radio dapat mencapai jarak yang sangat jauh, dan dengan demikian dapat mencapai belahan bumi di balik sana. Dalam istilah propagasi, pantulan yang hanya sekali bolak-balik dinamakan single hop dan yang berkali-kali dinamakan multiple hop. Sudah barang tentu dalam perjalanannya, gelombang radio akan mengalami pengurangan kekuatannya dan juga efisiensi setiap kali pantulan akan mengurangi pula kekuatan gelombang radio, sehingga pancaran dengan multi hop akan lebih lemah dibanding dengan single hop. Nah, hubungan frekuensi dan pantulan. Makin tinggi frekuensi gelombang radio dapat dikatakan secara praktis makin sulit dipantulkan oleh ionosfer. Untuk gelombang yang cukup rendah, misalnya pada band 160 meter, gelombang yang dipancarkan hampir tegak lurus ke atas dapat dipantulkan balik ke bumi. Dengan sudut pantul yang hampir tegak lurus tersebut, jarak capai kembali ke bumi relatif sangat dekat untuk single hop. Untuk mencapai jarak yang jauh diperlukan multiple hop, dan sudah barang tentu kekuatannya menjadi lemah,
Sehingga untuk mencapai jarak yang jauh diperlukan multiple hoop, dan sudah barang tentu kekuatannya menjadi lemah. Sehingga untuk mencapai jarak yang cukup jauh pada band tersebut atau band-band rendah yang lain, diperlukan daya pancar pesawat yang relatif lebih besar. Makin tinggi frekuensi gelombang radio, agar dapat dipantulkan oleh ionosfer diperlukan sudut yang makin kecil. Dengan sudut pantul yang kecil tersebut, jarak capai pantulannya ke bumi makin jauh. Pada very high frekuensi, sudut pantul yang diperlukan sangat kecil, sehingga secara praktis tidak mungkin dilakukan. Kita telah rasakan bahwa apabila kita bekerja pada band 10 meter dengan daya pancar yang relatif kecil, misalnya 5 watt, sudah dapat mencapai benua Amerika dan benua Eropa. Agar kita mendapatkan sudut pancaran yang efektif untuk setiap band frekuensi, diperlukan pemilihan jenis antena yang tepat. Setiap jenis antena cenderung mempunyai pola radiasi yang berbeda, dan dengan mempelajari berbagai pola radiasi dari berbagai jenis antena, kita dapat mencapai jenis antena yang tepat untuk band-band tertentu. Dengan sifat gelombang MF dan HF seperti telah diuraikan tadi, maka untuk keperluan komunikasi jarak jauh, kita cenderung menggunakan high frekuensi. Karena gelombang radio pada high frekuensi dapat mencapai jarak yang jauh dengan hanya mengharapkan bantuan dari benda-benda alam yang ada di sekeliling bumi, atau dikatakan pancaran secara terestrial. Dengan dikembangkannya satelit komunikasi radio yang dapat bertindak sebagai repeater atau pancar ulang, maka teknologi ini memberikan era baru dalam propagasi radio, ialah dengan dimungkinkannya pancaran pada band-band frekuensi di atas HF untuk mencapai jarak jauh. Oleh karena secara praktis gelombang radio pada ring di atas HF tidak dipantulkan oleh ionosfer, maka ia dapat menembus angkasa luar dengan efisien dan mencapai satelit dengan baik. Jarak skip atau skip distance. Istilah skip dapat diterjemahkan sebagai menghilang. Artinya, gelombang radio tadi tidak terpantul kembali ke bumi, akan tetapi menghilang ke angkasa luar. Gelombang radio pada band tinggi yang dipancarkan ke udara dengan sudut yang besar tidak dipantulkan lagi ke bumi dan menghilang ke angkasa. Ini amat dirasakan apabila kita bekerja pada band-band 15, 12, dan 10 meter band. Gelombang radio pada frekuensi-frekuensi ini tidak dapat mencapai jarak yang dekat, karena untuk mencapai jarak dekat diperlukan sudut yang besar, padahal gelombang dengan sudut yang besar tidak dipantulkan balik ke bumi. Sebenarnya transmisi kita untuk dapat mencapai stasiun lawan tidak hanya lewat pantulan ionosfer yang disebut skywave. Akan tetapi, sebagian transmisi dipancarkan juga secara langsung atau ground wave. Akan tetapi, pancaran yang melalui ground wave ini tidak dapat mencapai jarak jauh, hanya beberapa kilometer saja. Sehingga, harapan untuk dapat melakukan komunikasi jarak jauh cenderung bersandar kepada skywave. Jarak terjauh dari pemancar kita yang tidak dapat menerima pancaran kita melalui skywave disebut jarak skip atau skip distance. Sedangkan daerah yang tidak dapat dijangkau oleh pancaran radio karena jarak yang terlalu dekat untuk suatu frekuensi tertentu, sehingga pancaran gelombang radio skip ke angkasa luar disebut daerah skip atau skip zone. Skip zone berbentuk gelang mengelilingi pemancar kita dengan diameter dalam sejauh pancaran ground wave dan diameter luar sejauh skip distance. Oleh karena jarak capai ground wave sangat kecil, maka praktis diameter dalam dari skip zone diabaikan, sehingga skip zone berbentuk lingkaran dengan diameter sebesar skip distance.